ayat 78 sampai 84. Ini judul baru nih, tema baru lagi. Tema baru, judul baru. Surah Al-Isra ayat 70 sampai 84. Aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikan sholat setelah tergelincir matahari. Nah ini nih. Jadi kalau ada dulu kan siapa tuh yang mengatakan di mana ayat Al-Quran tentang waktu sholat? Mana? Tunjukkan. Ini ayatnya Pak. Kan ada yang begitu dulu kan tuh orang-orang liberal tuh yang digebukin waktu demo tuh kan dia ngomong begitu. Mana? Tunjukkan kepada saya ayat Al-Quran yang menunjukkan waktu sholat. Mana? Nah ini ayatnya Pak. Dirikan sholat setelah tergelincir matahari. Apa ini? Siang, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Ila ghosakil lail, sampai gelapnya malam. Apa itu? Maghrib dan isya. Memang di sini tidak disebutkan zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi Allah hanya menjelaskan ghosakil lail, dulu kisam dengan ghosakil lail. Dulu kisam ini adalah zuhur, asar, ghosakil lail adalah maghrib, isya. Wa Quran al-fajr, dan bacaan Quran di waktu fajar. Apa itu? Salat subuh. Nah ini tentang waktu-waktu salat. Inna Quran al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah ini kita nih, Masya Allah. Jadi seandainya Pak, Allah buka hijab mata hati kita melihat malaikat pada saat ini nih, seluruh orang gak ada yang di rumah, semuanya di masjid pada ngaji kayak kita nih. Karena malaikat menyaksikan kita nih. Malaikat mendoakan kita. Kalau kita doa, malaikat mengaminkan doa-doa kita. Allah Akbar. Ini membuat kita semangat ngaji di waktu subuh nih. Masya Allah. Walaupun ngantuk-ngantuk ngaji terus ya. Allah. Jadi ayat 78 ini menjelaskan tentang sholat-sholat wajib, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh dengan waktu-waktunya. Yang ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat. Aqimis sholat, dirikan sholat. Liduluki syamsi, setelah matahari tergelincir. Nah, apa nih matahari tergelincir? Yaitu pertengahan langit. Ya, yaitu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An ibni Abu La'ya an rajul an Jabir bin Abdullah qala da'autu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man sya'a min ashabi fatimu inni summa kharaju hina zalati syam fa wajada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala al ukhruj ya Abu Bakar fa hadza hina zalati syam. Ya, dari Jabir bin Abdullah yang mengundang Rasulullah SAW sebagai sahabat yang dekat dengan untuk jamuan mereka makan. Maka selesai makan, saat itu matahari tergelincir. Rasulullah bersabda, "Hai Abu Bakar, keluarlah saat matahari baru tergelincir." Nah itu. Nah, jadi ayat ini mengandung makna tentang keterangan waktu sholat. Jadi liduluki syamsi adalah yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Ya, itu. Kemudian ila ghosakil lail, sampai gelapnya malam. Apa ini gelapnya? Hampir gelap malam adalah sholat maghrib dan sholat isya. Ya, itu waktu yang sangat mustajab. Jadi ada waktu yang luar biasa Pak. Bahkan adalah sebuah riwayat, ada seorang yang mengatakan, "Hai Syekh, saya biasa puasa Senin Kemis. Tapi kalau saya puasa, saya tidak bisa ibadah maksimal antara maghrib dengan isya. Lalu pilihan yang terbaik itu yang mana?" Apa kata Syekh itu? Lebih baik kau memilih antara maghrib dengan isya full ibadah dibandingkan kau puasa Senin Kemis. Kalau kamu mengganggu melakukan ibadah full di antara maghrib dan isya. Artinya bainal maghrib wal isya itu adalah saat-saat yang luar biasa di situ untuk ibadah kepada Allah. Nah, kalau kita kan habis maghrib, Allahumma lantas jalan, balik lagi ke masjid baru sholat isya. Padahal di situ Pak itu sama dengan antara subuh sampai isyraq
Ya, maghrib dengan isya itu malaikat tuh hadir di situ. Malaikat mengaminkan. Ngapain kita maghrib isya? Ya macam-macam, zikir kah, baca Al-Quran kah, sholat ba'diyah, maghrib, sholat awabin. Nah itu sholat awabin tuh, sholat antara maghrib dengan isya, manfaatkan. Ya, kalau kita kan sekarang godaan apa? Godaan sepak bola. Ya, saya di waktu itu tuh. Ya, godaannya apa lagi? Masih di jalan ya, apalagi orang-orang yang kerja kantoran tuh kan. Macetnya Jakarta tuh saya ngalamin Pak. Kalau pengajian sore begitu atau ngisi radio musik situ kan antara itu maghrib bisa tuh masya Allah macetnya luar biasa. Padahal disitulah saat-saat mustajabah. Ulama-ulama dulu itu tidak mau diganggu maghrib isya. Bahkan seorang habaib ya di Yaman itu ketika ada cerita bagus nih, dia itu punya toko gitu. Ya, punya toko di pasar gitu. Kemudian uangnya itu ya hilang, bukan hilang, dia lupa naruhnya. Uangnya itu ya sekoper lah, uang untuk modal, untuk keuntungan dia dagang itu banyak uangnya, lupa naruhnya di mana. Ya, dia biasa melakukan ibadah antara maghrib dengan isya. Seorang habaib ini. Lalu anaknya ketemu tuh uang sekoper itu ketemu. Dia langsung ke masjid. Ayah, bapak, abi, ini ada uang yang ketemu saya. Anaknya itu diusir sampai diusirnya bagaimana? Kamu tidak boleh tinggal di sini selama 1 tahun. Diusir. Gara-gara uang itu mengganggu saya ibadah antara maghrib dengan isya. Tuh sampai begitu Pak. Diusir tuh anaknya yang sangat disayangi, uang yang banyak itu, gara-gara uang itu dia nggak butuh dunia. Ya Allah, Masya Allah. Jadi kalau bapak pengen hati itu dekat dengan Allah, manfaatkan maghrib dengan isya untuk ibadah. Sampai begitu tuh. Dia ngusir anaknya 1 tahun nggak boleh tinggal di Yaman itu. Ya 1 tahun nggak boleh, dia diusir. Gara-gara ngeganggu bapaknya, padahal bukan ganggu, bilangin duitnya ada gitu. Uangnya banyak ya, sekoper lah. Gara-gara bilangin masalah dunia sampai dia ngusir anaknya. Karena dia nggak mau diganggu, maghrib isya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dengar kalimat begini Pak nih. Kenapa? Karena dalam Quran kan gosakil lail. Gosakil ini disatukan maghrib dengan isya. Karena waktu yang sangat mustajabah doa saat itu. Kalau kita kan boro-boro Pak ya. Nah, kalau mulai begini mulai ada mikir-mikir nih kita nih. Sampai begitu tuh pilihan Senin Kemis aja sampai lebih baik kita ibadah maghrib isya. Kalau itu mengganggu, kecuali kalau kita buka langsung maghrib isya kita itu lebih mantap lagi. Senin Kemis dapat, kemudian ibadah maghrib isya dapat. Kalau saya sih alhamdulillah karena ngaji bocah kan, ini maghrib isya tuh full. Nah, kita manfaatkan maghrib isya tuh. Kalau sekarang kan kita udah manfaatkan subuh isyraq tuh, sama tuh. Kemudian yang berikutnya wa Quran al-fajr, bacaan Quran di waktu fajar, maksudnya sholat subuh. Sholat subuh itu. Di ujung ayat, inna Quran al-fajr kana masyhur, sungguhnya bacaan Al-Quran di waktu fajar disaksikan oleh para malaikat. Allah Akbar. Masya Allah Pak. Bahkan ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah, tashhaduhu malaikatul lail wa malaikatul nahar. Saking banyaknya seluruh malaikat yang bertugas di waktu malam, seluruh malaikat yang bertugas di waktu siang kumpul pada saat ini. Mungkin jutaan, miliaran, wallah, pokoknya jumlahnya penuh ini masjid ini dengan malaikat. Nah, seandainya gitu orang diperlihatkan Allah, nggak ada orang saat ini bapak-bapaknya di rumah, semuanya pada ngaji. Seandainya tahu gitu, masya Allah. Allah Akbar walillahil hamd. Masya Allah. Tapi kan berat ya, makanya berat ya. Iyalah ngaji waktu subuh berat Pak. Tapi malaikat hadir nih, makanya inna Quran ini ayatnya jelas banget nih. Ayatnya jelas dijelaskan Rasulullah, bukan hanya 1-2 malaikat, tapi seluruh malaikat malam, malaikat siang. Istilahnya aplusan malaikat tuh, aplusan. Kalau orang ini kerja nih, satpam misalnya yang jaga nih hansip, yang jaga malam tuh, itu kan gantiannya di waktu subuh ya. Jadi dia absen. Sebelum absen dia kan laporan dulu kan. Nah dia belum bisa tuh. Jadi kumpul dia tuh satpam malam, satpam pagi itu kumpul.
Nah itulah malaikat. Jadi malaikat kumpul di waktu ini nih, masya Allah. Allah Akbar walillah. Itu yang bikin semangat subuh keliling azikro walaupun. Nah ini mudah-mudahan nanti nih Masjid At-Taubah kapan undang nih. Sekarang lagi di apa namanya kita bergerak lagi kemarin di Musola Al-Latih. Nah, nanti At-Taubah kapan ya? Mudah-mudahan At-Taubah besok-besok nih ya. Iya, At-Taubah amin ya. Nah, Ustaz Syukur, Ustaz Muslim, Ustaz Syarifuddin, saya dan Ustaz Mardani Ismail. Ada 5 ustaz. Insyaallah. Jadi barokah tuh. Enggak usah ngasih amplop, Ustaz, enggak usah. Cuma ngasih makan aja konsumsi pagi. Kayak dulu kan. Supaya berkah masjidnya, supaya kumpul jadi banyak, penuh lagi jamaah At-Taubah subuhnya insyaallah. Nah itu. Jadi masya Allah luar biasa nih ya. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Ini dijelaskan oleh Rasulullah, banyak banget ini hadisnya. Allah Akbar. Masya Allah nih. Nah ini dijelaskan lagi nih. Ya ta'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Ya Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, malaikat malam, malaikat siang silih berganti. Ya, pada waktu ini. Kemudian juga fi sholati subhi wa fi sholatil asri, berkumpul malaikat pada waktu subuh dan pada waktu asar. Fayukhrijul ladzina batu fikum fayas'alukum. Nah, Allah mengetahui apa yang tentang kalian. Bagaimana hamba-hambaku yang kalian tinggalkan. Para malaikat mengatakan fayaquluna atainahum wa hum yusalluna wa taraknahum wa hum yusalluna. Kami datangi mereka, mereka sedang sholat. Kami tinggalkan mereka, mereka sedang sholat. Makanya kita dicatat orang-orang yang baik, orang yang sholat semua. Kita lagi sholat, asar sholat, maghrib, subuh sholat, lagi sholat. Masya Allah. Lagi ibadah, lagi baca Al-Quran. Allah Akbar. Nah, dalam ayat lain yang disebutkan, nah ini hadis qudsi ya. May yastaghfiruni aghfir lahu. May yas'alani a'ti wa may yad'uni fastajibu lahu hatta yatlul fajr. Barang siapa yang meminta ampun, maka aku ampuni dia. Siapa orang yang meminta, pasti aku beri dia. Yang minta, kita punya hajat kan, apapun hajat kita. Ya, siapa yang berdoa, pasti aku kabulkan doanya. Masya Allah, Pak nih Pak. Jadi ini mustajab doa nih Pak. Jadi kalau kita punya dosa, minta ampun, Allah ampuni. Kita punya hajat, Allah kabulkan. Kita punya masalah, Allah berikan jalan keluar. Saat mustajabah waktu ini nih. Kenapa? Karena disaksikan oleh malaikat. Jadi malaikat mengaminkan doa-doa kita. Jadi jangan ragu-ragu doa pada saat ini. Ya. Jadi ada waktu mustajab, ada tempat mustajab. Kalau tempat mustajab jelas Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram kan Masjid Ismail, Maqam Ibrahim, ya Multajam, ya kan, Hajar Aswad, itu mustajab tuh doa. Ya kemudian Raudhah Madinah Al-Munawwarah mustajab doa. Tapi kalau di kita pun ada mustajab doa waktunya, yaitu selesai hajud, selesai sholat subuh, selesai sholat di antara subuh dengan isyraq kayak begini nih, masya Allah. Jadi manfaatkan Pak, manfaatkan Allah Akbar. Ya, yang ingin bisa pergi ke Mekah, minta, pasti Allah kabulkan. Yang ingin hajatnya apapun, dunianya, rezekinya, masalahnya, minta saat mustajab. Allah Akbar. Ya tuh. Nah, sama dengan sedekah subuh. Nah, ini sedekah subuh ya. Saya belum. Sedekah subuh itu masya Allah. Sedekah yang pasti Allah ganti dengan 700 kali lipat di waktu subuh. Ya. Nah, kotak amal dengan dia. Manfaatkan sedekah subuh juga, masya Allah. Kemudian tentang tahajud nih ya, ini. Jadi kalau pengen tahu dalil Al-Quran tentang tahajud ya ini ayatnya nih. Jadi satu-satunya sholat sunnah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, sholat tahajud. Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal laili, dan sebagian malam. Sebagian itu ada yang mengatakan setengah malam, sepertiga malam. Artinya di waktu malam.
setelah setelah jam 12 ke sana kan. Nah itu sebelum subuh, itu nama sebagian malam. Jadi bukan jam 7, bukan jam 8, bukan jam 9, tapi jam 12 ke sana. Jam, ya kan namanya malam kan jam 12 maksudnya kan. Jam 12, jam 1 itu ya, sebagian malam. Fatahajjat, maka lakukanlah kalian tahajud. Nah kalimatnya pun tahajud. Tahajud. Jadi langsung Allah katakan fatahajjat. Bukan duha, ada duha, salat duha ya. Bukan apa namanya? Bukan diperintahkan untuk salat apa, tapi salat tahajud. Fatahajjat, salat tahajudlah kalian. Bihi, pada waktu malam itu, nafilat, sebagai nafilah. Salat sunnah tambahan. Nafilah. Allah katakan nafilah. Berarti salat sunnah yang keutamaannya setelah salat wajib. Jadi namanya itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Kalau para nabi wajib, seluruh nabi Pak, ya 114.000 nabi, 25 rasul wajib hukumnya sholat tahajud, wajib hukumnya sholat tahajud. Kalau kita nafilah, sunnah tambahan bagimu. Asa, semoga, mudah-mudahan ya, ayyab asa, Allah mengangkatmu derajatmu, Rabbuka, Tuhanmu, maqamam, pada tempat kedudukan mahmudah, yang terpuji, yang terpuji di hadapan semua makhluk Allah. Maqamam mahmudah ini di dunia dan di akhirat. Maqamam mahmudah. Ada dua, ada namanya sholat lail, ada namanya sholat tahajud. Di mana bedanya? Kalau sholat tahajud, sebagian ulama mengatakan setelah tidur, walaupun tidurnya hanya 5 menit lah. Misalnya orang yang begadang ya kan, lalu tertidur lagi begadangnya, bangun, sholat tahajud. Tapi orang yang begadang semalam suntuk, takbiran misalkan, nah itu sholat lail aja dia. Kenapa? Karena nggak tidur. Kalau nggak tidur sholat lail namanya. Usolli sunatan lail, sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat malam. Tapi kalau kita tidur, usolli sunatan tahajud. Itu bedanya ya. Jadi ada sholat lail, ada sholat tahajud. Ya, kalau manfaatnya sih, masya Allah Pak, banyak sekali sholat tahajud itu. Yang pertama, Allah memberikan maqamam mahmudah. Yang kedua, doanya pasti dikabulkan. Yang ketiga, hajatnya dimudahkan. Yang keempat, masalahnya diberikan jalan keluar. Yang kelima, dosanya diampuni. Jadi kalau orang yang minta ampunan, pasti Allah ampuni. Yang minta apapun, Allah pasti kabulkan. Selesai tahajud, masya Allah. Minimal 2 rakaat, maksimal tidak ada batasannya Pak. Jadi tahajud ini nggak ada batasan maksimal berapa rakaat, sesuai kemampuan kita. Jadi kalau Bapak mampunya 100 rakaat ya tafadhol misalnya gitu ya. Tapi rasanya agak berat lah ya. Jangankan 100 rakaat, 2 rakaat juga berat. Minimal 2 rakaat gitu. 2 rakaat. 2 aja males gitu ya. Makanya caranya Pak, sunnah memang, tapi kita mewajibkan diri. Bahkan kalau bisa setiap tidur itu bangun, niat, ya Allah bangunkan hamba untuk tahajud. Tapi kalau biasa niat begitu Pak, itu pasti bangun tahajud. Walaupun misalnya mau udah baca Al-Quran di masjid atau udah baca sholawat, nggak apa-apa. Kapan waktu akhir tahajud? Azan. Jadi misalnya nih Pak, Bang Cecep lagi sholat, habis Allah Akbar, azan, lanjutkan tahajud, dapat pahala tahajud. Tapi jangan azan yang terakhir, azan yang pertama. Jadi habis Allahu Akbar, Allahu Akbar subuh, lanjutin tahajud, dapat pahala tahajud. Itu paling males-malesnya tahajud itu waktu itu gitu ya. Ya kesiangan namanya, tapi tetap dapat pahala Pak. Yang penting jangan sampai tinggalan. Atau misalnya kita nggak tahajud tapi kita niat sebelum tidur tahajud, lalu subuh dapat pahala tahajud. Apa hadisnya? Niyatul mu'min khairin min a'mal, ya, niat orang beriman lebih baik dari amalnya. Tuh, lebih baik dari amalnya. Makanya pentingnya niat Pak. Niat aja mau tidur tuh bangun. Ya Allah, hamba bangunin tahajud ya Allah. Bismika Allahumma ya wa, tidur
lalu subuh dapat pahala tahajud. Yang penting niat dulu. Tapi biasanya kalau niat tuh pasti bangun. Caranya sekarang kan punya handphone, alarm aja. Jam 2, jam 3, setengah 4, jam 4. Jadi alarmnya banyak tuh pilihan. Jam 2 pincet, bunyi, matiin, tidur lagi. Bunyi jam 3, bunyi, matiin, tidur lagi. Akhirnya kesiangan juga, Pak. Allahu Akbar. Padahal kita dilatih selama 1 bulan Ramadan bangun tahajud. Itu latihan kan Ramadan kemarin kan. Ramadan sebulan kita bangun bisa itu. Ya. Semuanya bisa bangun. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kecil pun bisa bangun. Karena sahur kan. Nah sekarang bisakah kita bangun seperti bulan Ramadan? Apalagi orang-orang yang haji itu. Jarak saya kan sekarang udah dapat pasti hotelnya di Hotel Manazil. Hotel Manazil ke Masjidil Haram itu 3 kilo. Nah, kan rugi kalau di sana nggak sholat di Masjidil Haram kan? Ya kan? 3 kilo. Berarti kalau sholat subuhnya jam 5 misalnya, ya jam 3 harus sudah bangun, jam 2 harus sudah bangun kan? Harus jalan kaki 3 kilo. Ya kalau ada mobil selawat, alhamdulillah, kalau enggak ya jalan kaki, kata lurus kan. Hotel Manazil ke Masjidil Haram sudah ada gambaran. Masya Allah, 3 kilo. Kenapa? Karena memang yang haji reguler. Tapi kalau yang haji plus paling cuma ya, sekilo lah. Kalau haji plus ya Furoda tuh ya di sampingan. Dia keluar hotel langsung masjid itu kayak Ustaz Nasin ke masjid At-Taubah kayak begitu. Allah. Ya, bayarnya 260 juta Furoda namanya. Masya Allah. Nah, itu Pak. Allah Akbar. Itu kan orang kan pasti berlomba-lomba ke sana kan. Nah, bisakah kita itu berlomba-lomba setelah dari sana seperti ini gitu. Nah, ada Pak Haji ya. Kok sekarang kok malas ke berjamaah lagi? Oh, saya mah banyak stok pahala. Kan Masjidil Haram kan 100.000 rakaat. Kalau ya kan? Ya kita di Masjidil Haram 1 rakaat, di Masjid At-Taubah 100.000 rakaat, Pak. Makanya banyak stok pahala. Sekarang nggak jamaah lagi. Itu berarti hajinya bukan mabrur, haji mabur gitu. Mabur itu ya Allah. Bukan begitu maknanya. Itu sebagai apa? Penyemangat. Memang satu-satunya masjid yang pahalanya paling besar Masjidil Haram. 100.000 rakaat, Pak. Kalau kita sholat di At-Taubah di sana cuma 1 rakaat. Masjid Nabawi 1.000 rakaat. Ya itu Masya Allah. Masjid Nabawi itu. Masya Allah. Makanya itu yang buat semangat orang untuk berhaji dan berumrah itu di situ karena pahalanya gede banget itu. Masya Allah. Nah Pak ya, jadi tahajud itu Allah berikan maqamah mahmudah. Jadi bisa bedain tuh sholat lail dengan sholat tahajud. Kalau kita begadang semalam suntuk, sholat lail. Tapi kalau kita tidur walaupun 5 menit, tahajud begitu. Ya, tapi waktunya setelah jam 12 malam ya, gitu. Jam 12 malam tahajud itu. Nah, kemudian dulu waktu di Darut Tafsir itu almarhum Kiai Jusin Ustaz itu memang maksain kita itu. Jam 2 dibangunin. Semua santri dibangunin. Lalu tahajudnya ya alhamdulillah ada yang sujud terus. Lagi enak-enak tidur gitu ya. Ada yang nggak tidur juga. Jadi pas sujud terus gitu, terus. Nggak apa-apa. Itu supaya nanti kalau udah dewasa biasa gitu. Kan masih kecil udah biasa bangun, udah dewasanya mudah nanti. Bisa karena biasa. Mudah-mudahan kita bisa bangun tahajud setiap malam, Pak. Amin ya Allah. Rasanya ada yang kurang kalau malam itu nggak tahajud. Kalau udah biasa tuh rasanya ada yang kurang. Itu nasihat murabi almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham pun begitu. Usahakan kalau seorang ustadz itu jam 2 bangun. Kalau jam 3 itu udah kesiangan dia bilang. Apalagi setengah 4 jam udah kesiangan. Sebab banyak aktivitas ibadah yang luar biasa kalau kita bangun dari jam 2. Iya emang. Istighfarnya bisa ribuan, bisa 1 juz Al-Quran, ya kan? Tahajudnya bisa lebih nikmat. Sebab kalau sudah jam setengah 4, sudah jam 4 itu udah banyak mic kan? Sudah banyak ini yang mengganggu aktivitas tahajud kita. Gitu kata dia begitu. Tapi memang benar. Lebih nikmat tuh jam 2 itu masih nggak ada suara-suara lain kecuali kita berduaan dengan Allah. Masya Allah nikmat itu. Apalagi bisa meneteskan air mata itu Pak. Masya Allah itu nikmatnya nggak terbayarkan itu. Allah Akbar. Kemudian ayat 80.
Wa qul katalah ya Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrij mukhrij sidqi waj'al li min ladunka sultanan. Nah sini doa nih Pak nih, doa nih. Rabbi ya Allah ya Tuhanku, adkhilni masukkan aku mudkhala sidqin ke tempat yang benar. Wa akhrijni dan keluarkan aku mukhrij sidqi dari tempat keluar yang benar. Maksudnya apa? Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau berhijrah ya, beliau minta kepada Allah, ya Allah masukkan hamba ke tempat yang benar. Apa itu benar? Madinah Al-Munawwarah. Keluar dari tempat yang benar, dari Mekah Al-Mukarramah. Rasulullah lahir di Mekah, tapi wafatnya di Madinah. Masya Allah. Ya. Waj'alli min ladunka, dan jadikanlah bagiku min ladunka dari sisimu ya Allah sultanan nasira, pemimpin ya, kekuasaan yang menolong ya, kekuatan yang menolong dari orang-orang kafir. Ini doanya Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Ini juga kita bagus kalau kita berdoa ya, kita hijrah ya, kita pindah ke tempat yang penuh dengan kemaksiatan ke tempat yang lebih baik. Ini doanya ya. Nah, ya. Jadi doa Rasulullah SAW yang diabadikan di dalam surah Al-Isra ayat 80. Kemudian ayat 81. Wa qul kata Allah ya Muhammad, ja'al haqqu wa zaqal batil, telah datang kebenaran, telah lenyap kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Itu pasti Pak. Jadi kita harus yakin bahwasanya ya, kebatilan, kemaksiatan, perbuatan dosa itu pasti akan lenyap. Ya, makanya Allah perintahkan Rasulullah supaya mengatakan begini, ja'al haq wa jahqal batil. Telah datang yang benar telah datang, yang batil telah hilang. Yang batil telah hilang. Ya, telah lenyap. Maksudnya adalah ya, ayat ini mengandung peringatan kepada orang-orang kafir bahwasanya yang hak dari Allah itu akan datang, itu pasti akan kekal. Itu Al-Quran, ilmu, iman. Lenyap kebatilan. Apa kebatilan? Kemaksiatan, kesyirikan, ya kan? Ya, seperti yang dilakukan oleh ya Anies Baswedan kan, ya Formula E kan. Kalau di Mandalika kan ada dukun tuh supaya nggak hujan. Ya Allah, Indonesia ini malu ini dunia ini. Ini negeri Muslim terbesar, ya kok masih ada perdukunan. Nah, Anies Baswedan menapis itu tuh, nggak ada, nggak pakai gitu-gituan, nggak ada, ya kan? Nggak pakai dukun-dukunan, nggak ada. Kalau hujan ya hujan, kalau penter ya penter. Ikutilah. Sekarang ada ilmu pengetahuan, ada Badan Meteorologi dan Geofisika, ya kan? Dengan ilmu, dengan teknologi. Ini zaman udah era internet seperti ini, masih ada orang percaya kepada dukun. Sama aja dia perbuatan syirik gitu. Dan itu dosa yang amat sangat, dosa yang tidak terampuni oleh Allah adalah dosa syirik, menyekutukan Allah kan. Ya Allah, itu yang siapa tuh? Yang perempuan itu yang naruh makom di gini-gini. Astagfirullahaladzim. Nauzubillahi min zalik. Ada ya, masih ada nih. Di zaman sekarang tuh masih percaya yang begitu-gituan gitu ya Allah. Ini kan perbuatan jelas-jelas perbuatan syirik ya. Dosa yang tidak terampun itu adalah dosa syirik ya. Bapak moyangnya dosa itu syirik, menyekutukan Allah. Itu perbuatan syirik, itu jelas itu. Ya. Innal batila kana zahuqa, sungguhnya kebatilan, kemusyrikan pasti akan lenyap. Dulu kan Ka'bah kan, sekitar Ka'bah ada apa Pak? Ada patung-patung. Lenyap kan, sekarang udah nggak ada lagi. 360 patung ya, 14 abad yang lalu hilang kan, nggak ada lagi. Semuanya orang sekarang beribadah, full ibadah, menyembah Allah. Walaupun masih ada juga yang syirik Pak. Apa itu? Orang waktu saya umrah dulu bawa gunting, itu kiswah digunting, dibawa pulang jadi jimat. Astagfirullah. Ada aja itu. Ini kan udah perbuatan syirik juga tuh. Dia tawaf, tapi tawafnya sambil bawa gunting, dia minggir-minggir ke
ke rukun Yamani, ke nyari apa kiswah-kiswah digituin gitu, digunting, dibawa pulang. Astagfirullahaladzim. Makanya ini harus dijelasin kepada orang-orang nggak paham tuh. Ya Allah ya Rabbana. Ya Pak ya, jadi kebatilan itu pasti lenyap. Kebatilan negeri ini pasti lenyap, pasti nanti ketahuan semua nih, terbongkar, pasti yakin itu. Kebusukan, kejahatan orang-orang jahat di negeri ini pasti ketahuan. Sejarah nanti. Mungkin kita sudah wafat, nanti sejarah anak kita bisa, oh ternyata presiden ini presiden terburuk, presiden yang menghancurkan negeri kita. Kemudian ini ulama-ulama dizolimi, nanti ketahuan semua terbongkar nanti. Terbongkar, coba lihat. Sejarah nanti bisa terlihat, walaupun ditutupi ya namanya semacam bangkai itu, walaupun ditutupi lama-lama ke bawah juga. Walaupun ditutupi dengan apapun ke bawah juga nanti. Para koruptor ya, negeri ini dikuasai oleh orang-orang Cina. Sekarang kan kemarin tuh ya ketemu tuh Pak, digebrek sama polisi, itu ada pisau, ada granat, ada pistol, ada macam-macam. Yang punya itu orang Cina. Mana beritanya? Coba ada di media sosial, berita-beritanya nggak ada. Coba kalau yang itu ustadz misalnya, ustadz yang ngaji nih, ngajar ngaji di rumah saya digerbek, ada pistol, ada bom, kira-kira gimana tuh? Heboh tuh, setiap hari berita tuh, seminggu berita itu tuh ditangkap. Itu benar kejadian yang ditangkap orang Cina. Nah itu buat apa itu? Ya Allah, itu akak berapa tuh, akak yang brand begitu ya Allah Akbar. Beritanya kan itu tuh gitu. Allah Akbar, ini negeri kita ini, Masya Allah. Tapi insya Allah nanti yakin kebatilan itu pasti akan lenyap. Ayat 80 ini kita harus yakin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu adalah obat syifa, obat jasmani, wa rahmah, obat rohani. Obat jasmani, penyakit apapun bisa sembuh dengan Al-Quran. Ya, itulah namanya ruqyah. Ruqyah itu kan menyembuhkan penyakit jasmani rohani. Ruqyah, ruqyah itu ya, dengan baca Al-Quran. Innal rahmatul dan rahmat bagi orang-orang beriman. Di rahmah, orang yang gelisah, orang yang stres, depresi, dengan Al-Quran yang dia baca pasti akan tenang, akan bahagia. Wala yazidu zalimina illa khosara, dan tidaklah Al-Quran itu menambah bagi orang zalim kecuali kerugian. Jadi Allah pasti memberikan kerugian bagi orang-orang yang zalim. Ya, Allah. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah, diturunkan ya bagi orang yang beriman. Dia adalah obat, penawar, baik obat jasmani ataupun obat rohani. Syifa jasmani, rahmah rohani. Ya, penyakit rohani itu banyak. Makanya banyak yang baca Quran, banyak baca Al-Quran. Ya, penyembuh, syifa wa rahmah. Ya, dan tidaklah lizalimina illa khusara. Bagi orang zalim kebalikannya. Bagi orang yang zalim itu menambah kerugian bagi mereka. Namanya zalim. Ya, orang kafir itu nggak percaya. Maksud zalim ini adalah orang kafir. Orang-orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran. Orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran itu mujizat. Pasti semakin hari semakin rugi dia. A'udzubillahi min dzalik. Wa idza an'amna 'alal insan, dan jika kami memberikan nikmat kepada manusia, a'rada wa na'a bi janibi, maka dia berpaling dari nikmat dan dia menjauhkan diri dari nikmat Allah. Wa idza masus syarru kana ya'usa, dan jika menimpa pada keburukan musibah maka ia berputus asa. Jadi orang-orang kafir nih cirinya, orang-orang munafik begini Pak. Ya, diberikan kesenangan dia berpaling. Ya, dia sombong. Diberikan kesusahan dia putus asa. Nah, diberikan nikmat kaya, jabatan yang tinggi, sombong dia, petantang petenteng, ya kan? Kemudian dia berpaling, sombong. Ya Allah, banyak. Ya kan ada kan? Ya, jangankan orang kafir, orang munafik, orang Islam juga ada yang begitu. Dikasih kekayaan, dikasih kemudahan, dikasih jabatan, sombongnya luar biasa.
Ketika dia itu miskin, ketika dia nggak pejabat lagi, apa yang terjadi? Dia yausa, putus asa, bunuh diri, stres, depresi, ya kan? Itu orang-orang tuh wakil-wakil rakyat yang nggak jadi kan banyak yang gila, stres, ya kan? Nauzubillahi min dzalik. Qul, katakan oleh ya Muhammad, qul ya'mul ala syakilati, masing-masing bekerja menurut kemampuan keadaan caranya. Rabbukum, maka Tuhan kalian a'lamu liman huwa ahda. Siapa yang orang yang lebih mendapatkan sabila jalannya. Jadi ayat yang ke-84 ini ayat tentang, juga bisa diartikan tentang masalah profesi masing-masing. Jadi ini Pak, rezeki itu Allah sudah tentukan. Nah, ya, Allah sudah tentukan, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizqa. Tidak ada binatang melata di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Cuma caranya kita bukan mencari tapi menjemput sesuai dengan kemampuan masing-masing. Allah berikan kemampuan, ada yang guru, ada yang PNS, ada yang pedagang, ada yang ya macam-macam. Ya, ada dari tukang bubur sampai tukang bajigur, sampai insinyur, sampai kondektur, sampai direktur, ya kan? Ya, macam-macam tuh. Makanya pekerjaan itu sesuai dengan kemampuan. Dan Allah mengetahui tentang siapa yang lebih berhak mendapatkan petunjuk. Itu Allah yang mengetahui. Ya, dengan apa pekerjaan itu dia semakin dekat dengan Allah. Apa semakin jauh dari Allah. Jadi bukan masalah profesinya. Mungkin dia profesinya